Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Famawati. Saya dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN ya teman-teman. Saya mengambil materi yaitu dasar negara Indonesia. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Oke, di slide pertama ya teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa itu dasar negara Indonesia? Nah, dasar negara Indonesia itu Pancasila. Nah, kalian pasti nggak mungkin pasti nggak tahu Pancasila ya kan? Pancasila itu yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat. Pancasila terdiri dari 5 sila nih teman-teman yang menjadi landasan ideologi, falsafah, dan cita-cita bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila loh teman-teman, sebagai momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang BPUPKI yang pertama kalinya memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Oke teman-teman, pasti kalian tahu dong ya 5 sila Pancasila. Karena pasti dari TK malah kita udah diajarin ya, dan sering dibunyikan saat upacara bendera. Pasti kalian tahu dan kemungkinan besar anak Indonesia itu pasti udah hafal. So, mari kita coba baca satu-satu ya teman. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, di sini aku mau menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang ada di Pancasila yang harus kita ayomi dalam kehidupan sehari-hari sebagai rakyat Indonesia. Oke, yang pertama kita langsung aja ke sila pertama. Nah, sila pertama ini teman-teman mencantum norma-norma seperti yang di sini saya menjelaskan 5 nilai ya teman-teman. Pasti masih banyak banget sikap-sikap dan nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini saya mencatatkan 5 ya. Oke, yang pertama di sini ada berdoa dan bersyukur setiap hari. Oke, yang kedua ada bertoleransi dengan perbedaan agama. Di sini kita memiliki di Indonesia tuh ada 6 agama yang diakui teman-teman. Jadi kita harus saling bertoleransi dan saling mendukung satu sama agama yang lain. Oke, yang ketiga ada mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membantu sesama dalam kesulitan. Kita tidak boleh memandang kulit atau memandang agama untuk membantu karena kita harus saling membantu walaupun kita berbeda agama. Oke, yang kelima menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sila kedua ya. Di sila kedua ini saya juga menerapkan teman-teman menempelkan 5 nilai yang akan saya sebutkan. Oke. Dari nilai pertama itu menjunjung tinggi hak manusia. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Kita harus menghormati pendapat orang lain, teman-teman. Walaupun pendapat itu mungkin berbeda dengan apa yang kita rasa, tapi kita harus menghargainya. Oke. Yang ketiga, menolong sesama yang membutuhkan. Yang keempat, bersikap ramah dan sopan. Ini teman-teman, ini yang harus kalian ingat. Indonesia itu salah satu negara yang terkenal dengan sopan-santunnya loh. Kita harus terus menjaga norma ini agar Indonesia tetap dikenal menjadi negara yang penuh dengan sopan santun. Oke, yang kelima itu menghindari diskriminasi. Oke, kita lanjut ya ke sila ketiga. Oke, sila ketiga. Saya juga mencantumkan 5 nilai ya teman-teman. Oke, kita sebutkan satu-satu di sini. Ada satu, menghargai keberagaman budaya. Di sini selain agama nih yang beda, kita juga budaya, ras, suku, bangsa, bahasa, kulit, bentuk rambut, semuanya pasti di Indonesia itu berbeda karena kita semua itu Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu tetapi tetap satu jiwa. Nah, di sini sila ketiga ini benar-benar mencangkup nilai persatuan teman-teman. Oke, kita bacakan 5 nilai yang saya cantumkan. Yang pertama itu ada menghargai keberagaman budaya. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Yang ketiga, menghormati lambang negara. Contohnya adalah bendera Indonesia merah putih. Nah, itu kita harus hormati ya teman-teman sebagai sang saka merah putih. Oke, yang keempat, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Yang kelima, menjalin persahabatan antar etnis. Oke teman-teman, kita lanjut ke sila kelima. Maaf teman-teman, kalah. Sila keempat. Oke, kita lanjut sila keempat. Oke, di sila keempat ini
Saya juga mencantumkan 5 nilai ya teman-teman. Yang pertama ada aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Baik di sekolah, di masyarakat, kita aktif berpartisipasi dalam musyawarah ya teman-teman. Yang kedua itu menghargai dan mendukung demokrasi. Yang ketiga menjunjung tinggi keadilan dan berdemokrasi. Yang keempat tidak mudah terprovokasi isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kelima, tidak melakukan kecurangan dalam demokrasi. Kita lanjut ke sila kelima. Oke, sila kelima juga di sini saya mencantumkan 5 nilai ya teman-teman. Kita mulai dari nilai pertama, aktif dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa sih? Kayak misalkan di masyarakat ada gotong royong, karang taruna, dan lain-lain. Di sekolah ada OSIS atau ekstrakurikuler juga ada. Di situ kita aktif dalam sosial untuk solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, yang kedua ada yang memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga membagi tugas dengan adil pada saat situasi apapun. Misalkan dalam situasi kerja kelompok, kita harus membagi tugas dengan adil, teman-teman. Yang keempat menghargai hak asasi dan kehormatan. Dan yang kelima mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Oke, teman-teman, ini contoh 5 nilai yang saya berikan di sila Pancasila ini teman-teman, mungkin kita harus terus mengembangkan diri untuk menunjukkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman banyak ya tahu nilai-nilai lainnya, kalian teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Oke, aku ada satu slide lagi nih, satu slide terakhir untuk kalian, yaitu kenapa sih kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa tuh teman-teman? Di sini saya menemukan 5. Saya akan membacakan satu persatu ya. Oke, yang pertama itu untuk membangun hubungan sosial yang romantis. Kita sebagai bangsa Indonesia harus saling bergotong royong, harus saling berpeluk satu sama lain sebagai perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedua untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga untuk meningkatkan keadilan sosial. Yang keempat mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Dan yang kelima, yang terakhir, menciptakan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Jadi teman-teman banyak banget nih manfaat dari nilai-nilai 5 sila Pancasila ini yang harus kita terapkan baik di sekolah, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan dimanapun kalian berada teman-teman. Semoga kita semua menjadi rakyat yang lebih bisa bermanfaat untuk bangsa negara Indonesia. Mungkin cukup sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Kiana Famawati, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!